kadusun taralom. Karena patulong musa dati, kailangan tapos sebab dati no. Isan kasabon, bagus yang malayo saja. Pada suatu pagi, ada orang bangun dari tidur, dan dia begitu kalang kabut. Jadi dia tidak pun berdoa. Dia terus ke kamar mandi, dan terus itu memakai baju dan bergegas ke pejabat dia. Dan bagaimanapun dia tidak begitu senang. Selepas membuat kerja di dalam pejabat, macam-macam dia tidak rasa puas hati. Bagaimana dia bekerja keras selama ini, membuat kerja dengan betul, dan bila dia balik ke rumah dia begitu penat, dan dia tidak ingat berdoa dan terus tidur. Keesokan pagi begitu juga orang ini. Dia tidak suka lambat. Ada orang kalau lambat dia susah hati. Lebih-lebih lagi kalau yang ada lagi mau tumpang. Saya kalau menumpang, kalau pukul 7 jalan, pukul 6:30 sana sudah siap. Kalau saya menumpang. Tetapi kalau orang menumpang dengan saya bilang ke jalan pukul 7, kau lagi tunggu, saya rasa susah hati. Dan begitulah perasaan ini orang kalau dia lambat. Jadi orang ini bila bangun, mandi, pergi kerja, dan kerja begitu keras, dan bila masa untuk balik pulang, dia begitu penat sekali, dan mungkin dia makan juga lah. Tetapi selepas dia makan, dia terus tidur, dan begitulah keadaan atau kedudukan orang ini. Sehingga pada suatu hari dia bertanya satu pertanyaan seperti ini. Saya bekerja keras, tetapi tidak mendapat kepuasan. Kerja saya baik, tetapi tidak pun mendapat sebarang pujian dari atasan. Dalam hati dia bertanya kenapa. Lalu datang satu bisikan kecil yang berkata begini, sebab kamu tidak minta pertolongan dari Tuhan. Nah, ramai orang yang begitu sibuk dan selalu kelang kabut dan tidak ada masa langsung untuk berdoa. Dan lalu bertanya, kenapa ini? Gaji saya tidak naik. Kenapa ini tidak ada sebarang pun pujian dari ketua, dari bos, dari majikan? Kenapa ini puluhan tahun saya kerja begini pun tidak pernah naik pangkat dan sebagainya. Dan bila dia mulai bertanya, dia terpikir bertanya kepada Tuhan. Kenapa Tuhan seperti ini? Lalu sekali lagi bisikan kecil, ataupun suara kecil
begitu jelas kedengaran. Karena kamu tidak pernah memohon, kamu tidak berdoa. Nah, berbalik kita kepada soalan awal lagi. Di dalam Matius 6 ayat 8 mengatakan, Bapakmu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Jadi, kalau dia sudah tahu, kenapa kita masih lagi berdoa? Harus berdoa. Apa kata Rasul Paulus di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17? Dan inilah ayat favorit ya di dalam Alkitab, ya, biarpun dia pendek. Tetaplah berdoa. Rasul Paulus mengatakan tetaplah berdoa, dan kita harus selalu berdoa. Itu atau ini adalah arahan daripada Tuhan. Kalau kita tidak mau sesuatu ataupun minta, ya. Kalau Rasul Paulus mengatakan jangan henti-henti berdoa, artinya berdoa itu harus diteruskan. Kadang-kadang kita berdoa dalam berbagai-bagai situasi. Macam sepertinya dalam perjalanan menuju ke sesuatu pun kita berdoa. Mau pergi memotong pun berdoa dalam perjalanan agar selamat. Begitu juga yang mau tidur pun berdoa juga agar selamat sampai pagi. Dan apa saja aktiviti kita pun doa itu ada sejak kita dahulukan. Ingat pengalaman, mungkin ini pernah saya cerita dengan kamu pada khotbah beberapa tahun yang lalu. Pada tahun 2017 saya pernah naik kapal selama 6 jam, dan itulah pertama kali saya naik kapal dari KK pergi airport Narita. Saya ingat naik kapal yang selesai, duduk saja pun itu parut ngam-ngam itu seat yang di depan lagi. Dan saya rasa kalau ada apa-apa tuh kapal mau keluar pun orang juga di sebelah dia. Makanya lagi saya siring dekat itu jendela. Jadi kalau ada apa-apa ini macam mana ini dalam hati saya. Ingat macam kereta, kalau itu kereta macam motor luncur sudah boleh lompat lagi kan. Ini kapal, mau lompat pun macam mana? Jatuh juga. Jadi sepanjang 6 jam itu saya tidak ada tidur. Berdoa. Apalagi kalau ada masalah yang itu kapal, tidak tahu apa dia langgar, terabul ke apa. Terus, berdoa lagi. Nah, ya, punya doa aku selama 6 jam tantakan dia. Saya tengok yang sudah biasa hari, itu post time nakasakit kapal. Pokoknya selamat bagi ya. Nakarikati. Nah, kadang-kadang Tuhan mau kita menyebut sesuatu yang benar-benar kita perlukan. Dan Tuhan suka mendengar orang-orang dia meminta ataupun berdoa seperti yang tertulis di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17 tadi. Yaitu berdoa tanpa henti-henti. Dan kita harus berdoa, rajin berdoa. Dan berdoa itu harus menjadi satu sifat bagi kita sebagai orang-orang Kristen dalam dominasi Seventh-day Adventist.
pada tahun 2021 PKP. Dari malam 10 malam berdoa sampai Selasa itu kami ambil satu inisiatif untuk meneruskan doa itu selama 1 tahun, dan boleh dirasakan berkat dia. Selama 1 tahun itu kan, sepanjang kami menjalankan doa itu, walaupun berlainan rumah sudah boleh rasa kuasa itu doa. Dan pada 2021 saya tidak merasa biarpun kami tidak kerja, tetapi kami begitu kecukupan makanan, begitu kecukupan, ada saja, dan penyakit pun tidak datang, sakit pun yang biasa-biasa. Dan sekarang tahun 2022 lepas saja kami 10 hari berdoa, nah terus saya sakit. Tapi itu kebetulan saja, itu bukan ada karena mengana. Mungkin satu ujian kah apakah yang harus saya tempuhkan. Dan walaupun Tuhan tahu apa yang kita perlukan, Dia juga menyuruh supaya kita meminta. Seperti yang tertulis di dalam Yakobus 4 ayat 2 hingga 3. Saya baca di sini. Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehinya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Nah, jangan kasih salah Tuhan. Sekiranya kita berdoa dan kita rasa doa kita tidak didengar, kita belajar apa firman, ataupun mari kita rajin baca firman Tuhan untuk mengetahui kenapa doa kita seolah-olah belum dijawab lagi. Seperti seorang bapak juga, seorang anak komplain kepada bapaknya, dan dia berkata, kenapa bapak tidak mengirim duit kepada saya? Dan bapak sudah tahu yang seperlukan duit itu setiap bulan. Lalu bapak menjawab, kenapa kamu tidak minta? Minta apa? Baru saya bagi. Berarti begitulah Tuhan. Dia suka umat-umatnya meminta. Nga harap tiga tulun kaya. Mau kiano na pakalagay ko yo ka. Tumogodon do. Nakiano di minggu di gulong nakiano pa bena ka. Dati yo. Mau kiano na paka tumogodon do. Nga kinarohingan kurang kadito. Kinarahingan, tapi Tuhan tidak tumogod. Dia tidak pandai marah bila berapa kali kita minta sesuatu. Dia lebih senang. Tuhan tahu kalau kita berdoa, itu petandanya yang kita memeluk Dia. Kita memeluk Dia. Ya, kita memeluk Dia. Jadi biarlah kita mempunyai tabiat untuk selalu berdoa. Dan kalau apa yang kita doakan itu
Lain pula yang kita dapat, seperti mana yang saya cakap tadi. Katakan saja, Tuhan lebih tahu keperluan saya. Begitu juga orang yang sakit. Siapa yang sakit, siapa yang tidak mau disembuhkan? Ihonudaya. Turun 7 bulan sudah saya sakit, pun macam mulai bising sudah. Tetapi ada lagi yang pernah lama dari saya, baru didengar. Kita lihat sejarah-sejarah Abraham, Ayub semua. Nah, Tuhan membenarkan kita untuk berada. Kadang-kadang Tuhan membenarkan kita berada di dalam keadaan sakit untuk begitu lama. Seperti Rasul Paulus mengatakan, itulah cara Tuhan untuk menguji kesabaran kita. Tuhan mau supaya kita seperti Dia. Dia itu sabar, 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 dan asok kompokon sabar di kinabahingan. Jadi kita juga perlu berdoa setiap masa kita, karena kita mempunyai musuh. Dan musuh itu ialah siapa? Tidak jauh mati itu musuh itu. Si ular kan, silat telingo. Seperti yang Ellen G. White, seorang hamba Tuhan mengatakan, bila Satan si musuh itu melihat kita berdoa, dia gentar dan dia lari lintang pokang daripada kita. Nah, jadi untuk mengakhiri renungan kita pada pagi ini, ada ayat lagi yang suka saya fungsikan. Kita baca di dalam Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Di dalam Wahyu 22 ayat 13 juga mengatakan, Akulah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang terawal dan yang terakhir. Semoga renungan kita ini kita dapat menyuntik kita punya keimanan dan memotivasikan kita semua pada hari ini, sahabat ini. Tuhan memberkati.